Dulu pernah seorang jamaah bertanya pada ustaz karena suaminya sakit, dia terpaksa jamakkan salat maghrib dan isya, jamak takhir. Selain dia buat jamak takhir maghrib dan isya, untuk mendapat fadilat atau kelebihan salat sunat rawatib, apakah dia juga boleh buat salat sunat rawatib ba'diyah? Yang paling kuat untuk maghrib dan isya adalah ba'diyah. Sebab itu rawatib muakkadah. Adapun sebelum maghrib, sebelum isya itu ghairu muakkadah. Oleh sebab itu Ustaz galakkan kita buat ba'diyah sahaja. Ghairu muakkadah maknanya tidak digalakkan sangat, tidak ditekankan sangat. Bila tidak buat, boleh. Tapi sempena jamak, kita buat setelah maghrib dan setelah isya. Cuma pertanyaannya, pertama, bolehkah kita jamak salat jika ada keperluan? Suami sakit, kita tak, dan kata orang, tak sempat untuk salat maghrib pada masanya. Okey, soalan pertama ini Ustaz jawab dulu. Salat ada keringanan yang disebut dengan rukhsah. Di antara rukhsah atau kelonggaran atau keringanan, ada yang disebut jamak, ada yang disebut qasar. Kebolehan untuk qasar salat yang 4 rakaat jadi 2, penyebabnya satu saja. Karena musafir. Tetapi untuk jamak, combine, gabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu namanya jamak. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim untuk zuhur dan asar, kedua-dua salat itu zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Begitu juga maghrib dan isya, dibuat isya itu pada waktu maghrib. Jamak takhir pula kita lakukan zuhur dan asar pada waktu asar. Lakukan salat jamak maghrib isya pada waktu isya. Nah, yang ditanya ini jamak takhir maghrib isya. Cara melakukannya, kalau jamak takdim mesti tertib. Untuk jamak takdim mesti tertib. Yang dahulu, salat dahulu mesti didahulukan. Zuhur dan asar. Mau dilakukan waktu zuhur, mesti salat zuhur dulu. Setelah itu baru asar. Jamak takdim untuk maghrib dan isya, mesti buat maghrib dulu baru isya. Itu namanya tertib. Tetapi untuk jamak takhir, zuhur asar dibuat pada waktu asar jam 5.30 umpamanya. Caranya ada 2. Boleh dengan cara tertib, zuhur dulu kemudian asar. Juga boleh cara yang kedua, jam 5.30 petang buat asar dulu. Setelah itu baru maghrib. Boleh. Tidak semestinya tertib. Zuhur dulu baru asar. Ini perbezaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Begitu juga maghrib dengan isya. Ingin buat tertib boleh. Jam 9 malam. Maghrib dulu kemudian isya. Juga boleh kita dahulukan yang punya waktu.
Betul tak jam 9 malam itu waktunya Isya'? Isya' dulu, kemudian Maghrib. Nah, kebolehan jamak ini bukan hanya musafir, tapi juga boleh karena hujan. Dan boleh juga karena ada rasa takut. Dan boleh juga karena ada keperluan. Rasulullah pernah buat zuhur dan asar. Beliau jamak. Zuhur 4, asar 4. Ketika Abdullah ibnu Abbas ditanya, mengapa Nabi jamak salat zuhur dengan asar padahal tidak musafir, tidak dalam ketakutan, tidak pula hujan? Abdullah ibnu Abbas hanya jawab, karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan, jika ada kesulitan, kita boleh jamak. Sebabnya apabila kita membuat kenduri kawin, dari jam 12 lagi, sudah berdatangan tetamu bagaikan, apa istilah kita, bertali arus. Terus sampai jam 4, jam 5, berterus-terusan. Kita suami isteri pula sebagai penerima tetamu. Boleh bergantian, suami masuk dulu, setelah masuk zuhur 4, asar 4, kemudian bergantian dengan istri, buat zuhur 4, asar 4. Jangan kasar, karena kita bukan musafir. Itu maknanya keperluan. Nah, tentang pertanyaan jemaah tadi, dia ada keperluan, tak sempat untuk salat maghrib pada waktunya, sehingga dia jamak karena mengurus suami yang agak kritikal ketika itu, boleh buat jamak maghrib isya pada waktu isya, jamak takhir. Jamak takhir. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Ustaz jika yang melakukan jamak takhir maghrib dan isya juga ingin mendapat fadilat salat sunat rawatib? Bila masa mereka mesti lakukan? Ini jawaban yang betul. Ini jawaban yang betul. Pertama sekali, salat jamak, salah satu syaratnya hendaklah muwalat. Muwalat. Antara salat pertama dengan salat kedua tidak ada senggang. Itu makna muwalat. Bukan tertib. Kalau tertib itu zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Itu tertib. Muwalat, antara salat pertama dengan salat kedua tidak boleh ada senggang, kecuali qamat. Pertama qamat, salat zuhur, dah salat zuhur 4 rakaat, qamat lagi, baru salat asar. Begitu juga maghrib dan isya. Kecuali, kata ulama fiqh, kecuali jika keadaan memaksa. Begitu selesai salat yang pertama, maghrib umpamanya, lalu ada rasa ingin buang air, atau batal karena buang angin, atau karena mau kencing, mau berak. Nah, selesai salat maghrib, kita penuhi dulu hajat kita, masuk tandas, sudah selesai, beruduk balik, langsung qamat dan buat salat isya. Itu tidak merosak muwalat. Muwalat maknanya antara salat pertama dan kedua tidak ada senggang, kecuali darurat, seperti darurat mau buang air tadi.
perlu ambil uduk balik. Itu tidak menjejaskan. Nah, yang Ustaz ingin jawab, jawaban yang betul, kalaupun ingin buat salat sunat ba'diyah setelah maghrib dan setelah isya, kedua-dua salat sunat rawatib tersebut, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, hendaklah dilakukan setelah selesai jamak tadi. Maghrib sambung isya, setelah itu baru buat salat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian naik balik salat sunat ba'diyah isya 2 rakaat. Bukan salat sunat rawatib dilakukan in between. Itu tidak tepat. Mungkin Ustaz dulu pernah sebut macam itu. Ustaz tarik balik. Karena ketika itu penanya sangat menginginkan dapat dijawab sesegera mungkin. Jadi Ustaz jawab, waktu itu salat sunat ba'diyah maghrib hendaklah dibuat setelah maghrib, kemudian disambung dengan salat isya. No. Pertama sekali ia bercanggah dengan mualat, dan yang betul, kedua-dua salat sunat sesudah maghrib dan isya hendaklah dilakukan sesudah selesai jamak maghrib dan isya. Ustaz kira jawaban Ustaz bukan saja dapat memberi manfaat kepada penanya, tetapi juga bermanfaat insya-Allah bagi audiens, bapa-bapa dan ibu-ibu dan para pemirsa yang saya hormati. Dan ini yang jawaban ini yang muktamad atau yang lebih tepat. Nah, kita akhir